Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari Paskah ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau izinkan kami untuk merayakan hari Paskah, hari kemenangan-Mu yang telah mengalahkan kuasa kematian. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang dapat menuntun kami untuk semakin menghayati akan karya keselamatan, khususnya melalui kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, para murid tidak berani memperlihatkan diri mereka di depan orang banyak. Kematian Yesus menyebabkan mereka diliputi oleh rasa takut dan cemas. Mereka diliputi rasa takut dan cemas sebab guru mereka telah mati. Selain itu mereka juga takut terhadap para penguasa bangsa Yahudi yang telah menyalibkan guru mereka. Para murid tidak ingin mengalami seperti yang Yesus alami. Karena itu para murid itu bersembunyi, dan sesudah Yesus dikuburkan, tidak ada seorang pun dari murid Yesus yang datang ke kubur, kecuali para perempuan yang dikatakan dalam pembacaan ini datang pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu ke kubur Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para perempuan dalam bacaan ini yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome yang melawat ke kubur Yesus di hari pertama minggu itu tidak menyadari bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, dan kubur yang menjadi tempat di mana tubuh Yesus itu dibaringkan telah kosong. Saudara-saudara, disebutkan bahwa sebelum datang ke kubur, para perempuan itu pergi untuk membeli rempah-rempah yang akan digunakan mereka untuk meminyaki tubuh Yesus. Saudara-saudara, mereka melakukan hal itu karena mereka ingin menunjukkan cinta
cinta kasih mereka kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena masih diliputi kesedihan dan duka cita yang mendalam, para perempuan itu pergi ke kubur tanpa berpikir tentang bagaimana atau siapa yang akan menggulingkan batu yang besar dan berat dari pintu kubur itu. Tanpa disadari, mereka mempercakapkan hal itu di sepanjang perjalanan menuju kubur itu. Ketika mereka telah sampai di depan kubur itu, alangkah terkejutnya mereka melihat bahwa batu yang besar itu sudah terguling dari tempatnya. Siapakah yang telah menggulingkan batu yang sebesar itu dan seberat itu? Manusia tidak mungkin dapat melakukannya. Hanya Allah yang mampu melakukannya melalui kehadiran malaikat yang diutusnya. Dalam keadaan terkejut dan bingung, para perempuan itu lalu masuk ke dalam kubur yang sudah terbuka. Dan ketika mereka telah berada dalam kubur itu, mereka kembali terkejut karena melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Saudara-saudara, siapakah orang muda ini? Orang muda ini tidak lain adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira tentang kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus yang telah disalibkan dan mati itu kini tidak ada lagi di dalam kubur, karena dia sudah bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Yesus itu terjadi sesuai dengan apa yang pernah dikatakannya sebelumnya. Dalam Injil Lukas 24 ayat 6 dan 7, para malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang muda itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan ia." Injil Lukas melaporkan perkataan malaikat kepada perempuan-perempuan itu. "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh benar sekali berita yang disampaikan malaikat itu. Karena Yesus memiliki hidup yang sejati di dalam dirinya, maka kuasa kubur tidak dapat menghalangi dia untuk bangkit dari kematian. Yesus telah menang atas kuasa maut dan dosa. Inilah fakta yang menjadi pengharapan bagi kita sekalian yang pada saat ini boleh merayakan Paskah. Karena tanpa kebangkitan Yesus, Alkitab mengatakan, sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Demikianlah yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Saudara-saudara yang terkasih, malaikat tidak hanya menyampaikan kabar sukacita kepada perempuan-perempuan itu, melainkan ia juga memerintahkan supaya perempuan-perempuan itu pergi untuk menyampaikan kabar sukacita kepada murid-murid yang lain. Di Galilea mereka akan berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dan mendahului mereka. Dengan kebangkitan Yesus, para murid yang semula tercerai-berai akan dipersatukan kembali oleh Tuhan Yesus yang akan menjumpai mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kitab-kitab Injil tidak memberikan laporan atau menceritakan mengenai proses kebangkitan itu. Bagaimana caranya ia bangkit? Bagaimana caranya Yesus keluar dari kubur itu? Siapa yang menjadi saksi mata kebangkitan Yesus? Injil-injil
hanya menceritakan apa yang terjadi sesudah Yesus bangkit. Apa yang sesungguhnya terjadi, saudara-saudara? Perempuan-perempuan menemukan kubur yang sudah terbuka, menemukan kubur yang sudah kosong, batu yang terguling, menemukan kain kafan Yesus, dan lain sebagainya. Semua yang diceritakan dalam Injil itu merupakan simbol atau tanda yang menunjuk kepada kemenangan Kristus atas maut. Di dalam simbol atau tanda itu kita dituntun untuk mempercayai kebenaran iman bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Apa yang dikatakan Alkitab bahwa kubur telah kosong, batu telah terguling, mempertegas bahwa Yesus sudah bangkit. Ia hidup. Bahwa yang bangkit dan yang hidup itu adalah sungguh-sungguh Yesus dari Nazaret yang disalibkan, dan bukan orang yang lain. Kabar kebangkitan itu juga harus kita sampaikan. Kabar kebangkitan itu juga harus kita beritakan, sebagaimana yang diperintahkan malaikat di dalam pembacaan kita saat ini. Kita memberitakan kabar kebangkitan agar barang siapa yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh menerima atau memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, hidup yang kekal itu tersedia karena Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus juga memberikan pengharapan kepada para murid dan juga kepada kita sekalian, bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Jika maut saja telah Ia kalahkan, maka apalagi yang harus kita takutkan dan cemaskan. Tidak ada yang harus kita takutkan, tidak ada yang harus kita cemaskan, sekalipun pada saat ini banyak orang yang merasa takut dan cemas akibat pandemi virus COVID-19. Tetapi walaupun kita merasa takut dan cemas, janganlah hal itu berlebihan kita alami dalam diri kita. Biarlah kita tetap senantiasa berpengharapan. Biarlah kita tetap senantiasa memiliki iman kita yang senantiasa kita arahkan kepada Tuhan yang telah bangkit itu. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan itu yang akan mengubah kehidupan kita. Sebagaimana kuasa kebangkitan itu juga yang telah mengubah kehidupan para murid Yesus. Tidak ada hal lain yang mampu mengubah kesedihan dan kekecewaan para murid menjadi sukacita yang bersinar-sinar dan keberanian yang berkobar-kobar kecuali kuasa kebangkitan Yesus. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus itu juga hadir dan menguasai diri kita sekalian, sehingga kita dimampukan untuk tetap setia menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi keselamatan kita sekalian. Selamat Hari Paskah. Tetaplah kita memiliki pengharapan di dalam Kristus yang sudah bangkit dan menang, yang juga mengutus kita untuk memberitakannya di tengah-tengah dunia ini. Amin.